Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kita kepada makhluk yang sangat mulia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana oleh karena kemuliaan beliau andaikan lautan dijadikan sebagai tinta, pohon-pohon dijadikan sebagai pena, digunakan untuk melukiskan kemuliaan beliau, maka tidak akan pernah cukup untuk melukiskan kemuliaan beliau, karena begitu mulianya beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sendal beliau pun lebih mulia daripada dunia dan seluruh isinya, karena sendal beliau pun telah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Siapakah dia? Tidak lain tidak bukan dialah Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin tahirin. Amma ba'd. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bilal ibn Rabah Al-Habsyi radhiyallahu an, dan inilah yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilal ibn Rabah Al-Habsyi hanyalah seorang budak biasa sebagaimana budak-budak lainnya. Nasibnya sebagai putra seorang budak yang secara otomatis menjadikannya sebagai budak pula, saudara-saudara. Ia dimiliki oleh seorang tokoh Quraisy dari Bani Jumah, saudara-saudara, yakni Umayyah bin Khalaf, saudara-saudara, yang sangat membenci Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kehadiran agama baru di lingkungan mereka. Tetapi justru kebencian tuannya kepada Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Islam ini yang menjadi jalan hidayah bagi Bilal, saudara-saudara. Mereka begitu semangat membahas, menghujat dan mencaci maki, bahkan saudara-saudara, dan sesekali takjub atas munculnya agama baru dan sosok Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara. Dan itu semua menjadi informasi yang tak terbatas bagi Bilal tentang Islam, yang akhirnya membawa langkahnya menemui Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara, tentu tanpa sepengetahuan tuannya untuk memeluk Islam, saudara-saudara. Lalu Bilal merupakan orang Islam pertama dari golongan budak, saudara-saudara, dan itu menjadikan Umayyah bin Khalaf merasa begitu terhina dan ternoda kehormatannya, saudara-saudara. Karena itu ia melakukan berbagai macam cara penyiksaan yang biadab untuk bisa mengembalikan Bilal kepada agama jahiliyah, saudara-saudara. Ia tidak ingin peristiwa ini menjadi berita yang buruk bagi budak-budak lainnya, dan ia yang disalahkan oleh tokoh Quraisy lainnya, saudara-saudara. Na'udzubillah min zalik. Ketahuilah, tetapi siksaan seperti apa yang bisa mengubah keyakinan seseorang jika telah begitu lekat di dalam jiwa, saudara-saudara, jika tidak ada hal-hal lain yang diinginkan, dan jika kematian tidak lagi ditakuti, bagaimana mungkin bisa mengubah prinsip hidup seseorang, saudara-saudara? Itulah yang terjadi pada diri Bilal, saudara-saudara, yang makin berat siksaan dan yang dirasakannya makin mendekatkan dirinya kepada Al-Ahad, Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara. Ahad itulah yang seolah menjadi simbol perjuangannya, saudara-saudara. Allah Karim, saudara-saudara. Lalu siang hari yang panas di padang pasir, ia dibaringkan di atas bara, saudara-saudara. Terkadang dalam keadaan telanjang ia dilemparkan ke atas pasir yang seperti menyala, saudara-saudara. Kemudian ditindih dengan batu besar yang tak kalah panasnya, saudara-saudara. Sore hari ketika mulai dingin, ia ditegakkan dan lehernya dirantai, kemudian diarak keliling melalui bukit-bukit dan jalanan di kota Mekah, saudara-saudara. Tidak 1-2 hari, tidak 1-2 minggu, tetapi berbilang bulan, bahkan mungkin berbulan-bulan siksaan itu berlangsung, saudara-saudara. Nauzubillah min zalik, saudara-saudara. Ketahuilah, seolah karang yang tak hendak lapuk dan hancur
diterjang ombak selama bertahun-tahun. Begitulah keyakinan yang tertanam di dalam jiwa Bilal, saudara-saudara. Di dalam kelemahannya, di dalam ketidakberdayaannya, hanya satu kata yang lekat dan tertanam erat, yakni ahad, 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 saudara-saudara. Sampai-sampai para penyiksanya jatuh kasihan, saudara-saudara, atau juga menjadi bosan dengan apa yang dilakukannya. Tetapi mereka enggan untuk melepaskan Bilal begitu saja karena gengsi, takut nama baik dan kehormatannya sebagai tokoh kaum Quraisy tercemar, saudara-saudara, karena mengalah pada seorang budak yang keras kepala, saudara-saudara, atau lebih tepatnya seorang muslim yang begitu kokoh keimanannya. Allah Karim, saudara-saudara, ketahuilah bahkan ada riwayat mengatakan para penyiksa itu meminta Bilal untuk satu kali saja mengatakan Lata dan Uzza agar mereka punya alasan untuk melepaskannya, saudara-saudara. Setelah itu terserah apa yang akan dilakukannya, bahkan mereka akan membebaskan dari perbudakan, akan membebaskannya dari perbudakan, saudara-saudara. Tetapi Bilal tidak bergeming, saudara-saudara. Cuma satu kata yang keluar dari mulutnya secara berulang-ulang, ahad, 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 saudara-saudara. Allah Karim, saudara-saudara, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah di suatu pagi, di menjelang siang seperti biasanya, Bilal digiring ke padang pasir ke tempat penyiksaannya, saudara-saudara. Datanglah Abu Bakar kepada mereka dan berkata, apakah kalian hendak membunuh seorang laki-laki yang mengatakan Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian, saudara-saudara, Abu Bakar berpaling kepada Umayyah bin Khalaf sambil menyerahkan uang. Ia berkata, terimalah uang ini sebagai tebusannya, ini lebih tinggi dari harganya, dan bebaskan dia, saudara-saudara. Lalu tampak sekali kelegaan pada Umayyah bin Khalaf, saudara-saudara, dan para penyiksa Bilal. Mereka sudah sangat jenuh dan hampir putus asa. Mereka hanya butuh alasan kecil untuk bisa melepaskan Bilal, saudara-saudara, tetapi malah mendapat setumpuk uang. Tentu saja mereka amat gembira, saudara-saudara. Apalagi mereka ini pada dasarnya seorang pedagang, saudara-saudara. Namun demikian Umayyah berkata, bawalah dia demi Lata dan Uzza, andai saja engkau membayar tak lebih dari 1 uqiyah, aku akan melepaskannya, saudara-saudara. Lalu Abu Bakar mengerti apa yang dimaksudkan Umayyah, yakni ingin merendahkan martabat Bilal, saudara-saudara. Karena itu ia berkata, andai saja kalian tidak melepasnya kecuali dengan harga 100 uqiyah, aku pasti akan membayarnya, saudara-saudara. Lalu Abu Bakar radhiyallahu an membawa Bilal ke hadapan Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara, sekaligus mengumumkan pembebasannya dari status budak. Sekelompok kecil, saudara-saudara, sahabat yang hadir saat itu bergembira seolah sedang merayakan hari besar, saudara-saudara. Dan hari itu memang hari besar, bukan hanya buat Bilal, tapi untuk seluruh umat manusia, saudara-saudara. Hari yang sebenarnya lebih tepat untuk dijadikan sebagai hari persamaan hak asasi manusia. Allah Karim, saudara-saudara. Lalu ketika Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah dan umat Islam bisa melaksanakan peribadatan tanpa gangguan dari pihak-pihak yang memusuhi, mulailah dicari cara mengumpulkan umat Islam untuk melaksanakan salat jamaah, saudara-saudara. Berbagai usulan muncul, tetapi akhirnya dipilih cara yang kini dikenal sebagai azan. Ada yang beberapa riwayat tentang siapa yang pertama kali menyusun redaksi azan, saudara-saudara. Tetapi yang jelas pilihan pertama Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melantunkannya adalah Bilal ibn Rabah, saudara-saudara. Allah Karim, saudara-saudara, suaranya yang empuk, merdu, lantang dan penuh keharuan merupakan alasan utama, saudara-saudara. Siapapun yang mendengarnya serasa disiram dengan segelas air dingin kesejukan dari nilai keimanan. Allah Karim, saudara-saudara. Lalu Bilal ibn Rabah adalah muadzin pertama dalam Islam, saudara-saudara, dan namanya kini sangat dikenal di seluruh dunia karena identik dengan jabatan muadzin itu sendiri dalam setiap pelaksanaan salat Jumat, saudara-saudara. Selain sebagai muadzin, Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menunjukkan Bilal
sebagai pengurus keuangan beliau, saudara-saudara. Namun walau disebut sebagai pengurus keuangan, Bilal tidak pernah memegang uang terlalu lama atau menyimpannya, saudara-saudara, karena Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang tidak pernah menyimpan sesuatu baik uang atau barang sampai malam harinya. Bilal hanya diserahi tugas untuk mengurus dan melayani apabila ada kaum muslimin yang datang meminta bantuan kepada Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara. Ia akan mencari pinjaman atas nama Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memenuhi kebutuhan orang tersebut, saudara-saudara. Lalu suatu hari ada seorang musyrik yang kaya raya mendatangi Bilal dan berkata, "Hai Bilal, aku mempunyai banyak harta benda. Jika kamu mempunyai keperluan, janganlah meminjam pada siapapun, berhutanglah pada saya." Saudara-saudara, apalagi yang lebih baik daripada hal ini, kata Bilal menyambut baik tawaran oleh si orang musyrik tersebut. Saudara-saudara, sebenarnya si orang musyrik ini dalam riwayat lain adalah seorang Yahudi yang merasa hasud yakni iri dengan kedudukannya yang begitu dekat dengan Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin tertinggi kaum muslimin, atau bahkan bisa dikatakan pemimpin tertinggi Jazirah Arabia yang paling disegani saat itu, saudara-saudara. Allah karim, saudara-saudara. Lalu pikirnya, dia hanya seorang bekas budak berkulit hitam. Bagaimana mungkin dia memperoleh kedudukan begitu mulia di sisi Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sungguh aku akan mengembalikannya seperti dahulu lagi. Nauzubillah min zalik. Saudara-saudara, tentu saja Bilal tidak mengetahui rencana yang tersimpan di kepala si orang musyrik itu, saudara-saudara. Yang jelas ia memperoleh kemudahan untuk melaksanakan tugas yang dibebankan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara-saudara. Maka ketika ada perintah Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ia pun meminjam dari orang tersebut dan menyerahkannya pada orang yang dikehendaki oleh Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerimanya, saudara-saudara. Hal ini berlangsung berulang-ulang hingga hutangnya menumpuk banyak pada orang musyrik itu, saudara-saudara. Suatu kali ketika selesai berwudu dan akan mengumandangkan azan, orang musyrik ini mendatanginya dengan beberapa orang. Dia mencaci maki Bilal dan berkata bengis, saudara-saudara, "Hai Habsyi, tinggal beberapa hari lagi bulan ini, saudara-saudara. Tinggal beberapa hari lagi bulan ini, saudara-saudara. Bulan ini hampir habis," kata Bilal, saudara-saudara. Lalu tinggal 4 hari lagi, kata orang musyrik itu. "Jika sampai akhir bulan engkau belum melunasi pinjamanmu kepada aku, maka aku akan menjadikanmu hamba sahaya dan engkau harus mengembala kambing seperti dulu lagi." Nauzubillah min zalik, saudara-saudara. Lalu setelah mengatakan itu, si orang musyrik meninggalkannya. Bilal menjadi sangat bingung dan gelisah, saudara-saudara. Selepas salat Isya, ia menemui Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan apa yang terjadi, saudara-saudara. Ia berkata, "Ya Rasulullah, engkau tidak mempunyai persediaan apapun untuk membayar hutang itu, dan saya juga tidak mempunyai apa-apa. Saya merasa orang ini ingin menghinakan saya lagi. Karena itu, kalau diizinkan, saya ingin bersembunyi sambil mencari jalan untuk membayar hutang tersebut. Jika datang kepada engkau sesuatu yang membayar hutang ini, saya akan datang lagi," saudara-saudara. Lalu ternyata Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya, saudara-saudara. Bilal pulang dan mempersiapkan pedang perisai dan apa yang diperlukan dalam perjalanan, saudara-saudara. Menjelang waktu subuh, dia keluar tanpa tujuan, tapi sebelum jauh datang seorang yang diutus oleh Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memanggilnya. Ia bergegas, saudara-saudara, menemui Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam masjid, saudara-saudara, dan tampak di sana 4 ekor onta
dengan muatan penuh. Setelah sampai di masjid Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengarkanlah kabar gembira ini wahai Bilal, hal Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan sesuatu untuk membayar hutangmu. Ambillah unta dan muatannya ini, barang-barang ini telah dikirim sebagai hadiah untukku dari ketua Bani Fidak. Allah Karim, saudara-saudara ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bilal bersyukur penuh kegembiraan. Selesai salat subuh, dia berlalu membawa unta. Unta itu menemui seorang musyrik, saudara-saudara. Setelah melunasi semua hutang-hutangnya, ternyata masih tersisa cukup banyak. Ia kembali ke masjid, saudara-saudara, menemui Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkata, "Ya Rasulullah, aku bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala telah membebaskan hutang-hutang kita tanpa sisa sedikit pun." Saudara-saudara lalu melihat masih ada yang tersisa dari barang tersebut. Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Saudara-saudara, bagikanlah barang-barang ini sampai habis sehingga aku menjadi tenang. Aku tidak akan pulang ke rumah sebelum sisa barang-barang ini habis dibagikan." Allah Karim, saudara-saudara. Lalu Bilal melaksanakan perintah Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia berkeliling mencari orang-orang miskin yang membutuhkan dan membagikan sisa barang tersebut. Saudara-saudara, Allah Karim, saudara-saudara, setelah salat Isya, saudara-saudara, Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menemui Bilal dan bertanya tentang sisa barang tersebut. Bilal menjawab, "Masih ada ya Rasulullah, karena sudah tidak ada lagi orang yang memerlukannya lagi." Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengar jawaban ini, Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pulang tetapi tidur di masjid. Saudara-saudara, keesokan harinya setelah salat Isya, beliau bertanya lagi seperti sebelumnya. Kali ini Bilal menjawab, "Tidak ada sisa ya Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberkati Anda dengan ketentraman jiwa. Semua sisa barang itu telah habis saya bagikan pada hari ini." Allah Karim, saudara-saudara, mendengar jawaban itu, Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersyukur, memuji Allah Subhanahu wa taala dan pulang ke rumah istrinya. Saudara-saudara, Allah Karim, saudara-saudara, lalu pada hari wafatnya Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu beliau belum dimakamkan, Bilal mengumandangkan azan seperti biasanya. Saudara-saudara, ketika sampai pada kalimat syahadah, di mana nama Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ia menangis, saudara-saudara, dan banyak para sahabat lainnya menangis juga. Saudara-saudara, setelah beliau dikebumikan, Abu Bakar meminta Bilal untuk mengumandangkan azan seperti biasanya. Saudara-saudara, Bilal menolak dan berkata, "Jika engkau dahulu memerdekakan aku agar aku selalu menyertaimu, itu memang seharusnya. Tetapi jika engkau memerdekakan aku karena Allah Subhanahu wa taala, maka izinkanlah aku bersama zat yang demi dia engkau memerdekakan aku." Saudara-saudara, Abu Bakar mengatakan bahwa ia memerdekakannya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Bilal berkata, "Aku tidak akan menjadi muazin lagi setelah Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Aku mendengar Rasulullah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa amalan seorang mukmin yang paling utama adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka izinkanlah aku untuk berjuang bersama para mujahid di Syam." Saudara-saudara, dalam satu riwayat, saudara-saudara, dikatakan bahwa Abu Bakar mengizinkannya pergi ke Syam, saudara-saudara, dan riwayat lainnya menyatakan Abu Bakar mempertahankannya tetap di Madinah walau tidak sebagai muazin, saudara-saudara. Dan baru pada masa Umar ia memaksa untuk pergi berjihad di Syam, walaupun Umar berusaha mempertahankannya tetap tinggal di Madinah, saudara-saudara. Ketika Khalifah Umar berkunjung ke Syam, beberapa orang mendatanginya dan memohon agar Bilal mau melantunkan azan, saudara-saudara, walau untuk satu salat saja. Saudara-saudara, walau untuk satu salat saja. Mereka ini mungkin telah mendengar kisah kehidupan Bilal,
tetapi sama sekali belum pernah mendengar azan Bilal, saudara-saudara. Mereka ingin tahu seperti apa, sehingga Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilihnya sebagai muazin pertama. Ketika hal itu disampaikan Umar, sebenarnya Bilal menolak, saudara-saudara, tetapi karena banyaknya suara yang memintanya, ia pun memenuhinya. Bilal naik ke menara dan mulai melantunkan azan, saudara-saudara. Lalu para sahabat yang hadir banyak yang menangis, saudara-saudara. Mereka seolah dibawa kembali ke suasana saat Rasulullah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, saudara-saudara. Dan yang paling keras tangisnya adalah Umar ibn Khattab dan Bilal sendiri, saudara-saudara. Setelah ia selesai azan, itulah terakhir kalinya Bilal melantunkan azan, saudara-saudara. Setelah itu ia berjuang di medan jihad sampai akhir hayatnya, saudara-saudara. Jenazahnya dimakamkan di bumi Damsyik yang bernama Damaskus, saudara-saudara. Allah Karim, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.